Akulah para pencarimu ya sinyal. Walaupun kita telepon biasa itu nggak bisa guys, separah itu guys. Nah teman-teman, nanti di sini baru kita dapat sinyal gitu. Ini untuk pertama kalinya dia bisa lakukan panggilan video call, karena ya di sini baru ada jaringan internet walaupun super lemot, karena ini pakai jaringan kantor ya, yang tentunya jatahnya itu hanya bisa berapa gitu kecepatannya. Ya guys, ini malam dan kita bela-belain guys untuk ke sini karena untuk cari sinyal. Itu ada biasa lagunya, para pencari Tuhan di sini, para pencari sinyal. Akulah para pencarimu ya sinyal. Bener-bener. Ya nanti sebentar pulang ke rumah baru saya ceritakan ya tentang kejadian mati sinyal di kota Merauke, Papua Selatan ini guys ya. Oke dong. Ini kalau kalian dengar suara ribut-ribut itu ada teman-teman latihan main band. Alhamdulillah ada kegiatan dan ya rame-rame juga gitu. Benar-benar guys. Kami itu kalau udah di rumah sudah lose kontak gitu, walaupun hanya telepon biasa itu udah nggak bisa dihubungi. Jadi memang ini dia untuk pertama kalinya dapat sinyal dan nelpon ke keluarga di Cianjur, Jawa Barat. 2 jam kemudian. Halo guys, sekarang saya sudah ada di rumah lagi. Tunggu ya guys ya, kita cari tempat yang bagus dulu guys untuk cerita-cerita. Ya, jadi kita cerita-cerita aja dulu ya guys ya, sedikit sebelum saya tidur karena ini sudah jam 10 juga. Jadi guys, sekarang ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Sebenarnya kemarin saya mau bikin vlog, tapi karena kondisiku yang masih tidak fit, karena memang saya tuh sakit ya 4 hari sebelum berangkat ke Merauke ini. Bahkan di saat berangkat di atas pesawat itu saya tuh sambil meriang guys, dan tiba di sini itu disambut dengan sinyal yang mati. Ya gitulah guys, jadi baru kali ini lagi saya buat video guys, selang 2 hari dari video yang sebelumnya. Ya jadi kali ini guys saya mau sharing sama kalian ya tentang mati sinyal di Merauke, Papua Selatan. Ini mungkin sudah saya ceritakan di vlog yang pertama kemarin, cuma mungkin kurang detail ya, saya lupa juga. Yang jelas sekarang saya mau sharing lagi sama kalian gitu. Kita awali dulu waktu pas pesawat mendarat. Nah ketika pesawat mendarat itu saya lihat sinyal teleponku itu bulat gitu, nggak ada sinyalnya gitu. Wih, saya pikir kenapa ini, apakah karena masih wilayah bandara gitu jadi nggak ada sinyal. Dan ternyata guys, bandara Merauke itu ada di tengah-tengah kota Merauke guys, jadi sinyal itu selalu ada. Oh ternyata guys, saya dengar kabar kalau di kota Merauke itu sudah mati sinyal internet sejak tanggal 4 gitu. Sedangkan saya datang ke sini itu tanggal 6, jadi sudah 2 hari gitu. Dan sekarang ini kan tanggal 9, berarti sudah berapa hari tuh? Sudah 5 hari ya. Ya. Keesokan harinya saya dikasih tahu juga gitu, kalau nomor Excel itu di sini tuh nggak ada. Jadi saya harus ganti kartu. Nah akhirnya saya pergi beli kartu perdana Telkomsel di tempat penjual kartu begitu yang terbesar di sini. Nah terus ketika saya beli kartu saya tanyakan lagi, keadaan seperti ini sampai kapan sih terjadi gitu. Nah si penjual kartunya itu ketawa gitu, dia bilang
kita baru datangkah ke Merauke? Saya bilang, iya, saya baru sampai gitu, baru 1 hari. Terus dia ketawa, dia bilang, welcome to Merauke. Dia bilang, di sini udah biasa kakak. Dia bilang, kejadian seperti ini tuh katanya bisa terjadi minimal 1 kali sampai 3 kali dalam setahun. Dan durasinya itu bisa paling cepat 1 minggu, rata-rata 1 bulan. Dan pernah terjadi itu selama 3 bulan guys. Bayangkan, wow. Saya pikir apakah ini tidak merugikan gitu buat orang-orang yang jualan online, buat GoFood, Gojek gitu. Dan ternyata di sini ada Gojek loh, ada Gojek. Saya bayangkan gitu orderan mereka bagaimana. Sedangkan saya pikir kalau di Makassar aja itu mereka nggak ada orderan sehari itu sudah nggak makan, sudah susah banget gitu hidupnya. Kok di sini tuh kejadian begitu tenang-tenang aja gitu. Saya nggak tahu juga kenapa ya. Jadi kejadian ini tuh membuat keadaan di sini tuh benar-benar manual kembali gitu. Transaksi digital itu nggak ada, semuanya manual, semuanya lu harus cash gitu, karena bayar pakai kartu, pakai ini nggak bisa sama sekali. Tapi kalau kita mau narik uang di ATM itu tetap bisa guys. Dan ternyata itu ngaruhnya bukan hanya di sinyal internet aja gitu. Pokoknya walaupun kita telepon biasa itu nggak bisa guys, separah itu guys. Telepon biasa pun nggak bisa, pakai pulsa gitu nggak bisa. Entah kenapa gitu, apa pengaruhnya. Nah tadi pagi itu saya baca berita, kebetulan di sini satu-satunya harapan itu adalah di tempat kerjaku ya, di kantorku itu masih ada jaringan internet karena ada jatah dari kantor pusat kami yang speednya nggak seberapa, tapi alhamdulillah itu bisalah untuk sekedar WA gitu dan buka portal berita walaupun lemot. Kalau untuk nonton video jangan harap, nggak bisa sama sekali. Jadi tadi pagi itu berhasil saya buka 1 berita karena kemarin tanya-tanya orang itu mereka prediksi kejadian ini itu sampai tanggal 12 Januari gitu. Tapi di berita tadi pagi yang saya baca itu katanya diperkirakan keadaan ini tuh baik, sinyal kembali baik itu tanggal 8 Februari. Wow, sekarang kan baru tanggal 9. Berarti masih ada 1 bulan ke depan gitu dengan keadaan yang seperti ini. Astaga. Dan alasannya itu setiap kejadian seperti ini pihak Telkom itu selalu beralasan katanya kabelnya putus, kabel di dasar lautnya gitu, kemungkinan kena jangkar kapal. Dan kemarin itu katanya ada kumpulan wartawan yang datang ke kantor Telkom memberikan karangan bunga gitu sebagai tanda berduka. Dan memang alasan kabel putus di laut itu nggak masuk akal buat mereka gitu. Seramai apa sih lalu lintas laut di Merauke ini dibanding di pelabuhan-pelabuhan lain, terus juga kondisi ombaknya, perairannya bagaimana, itu mereka sudah nggak percaya lagi dengan alasan seperti itu gitu ya. Dan Telkom hanya bilang seperti itu, dan mereka katakan kalau kapal yang akan datang untuk perbaiki itu kabel itu baru tiba tanggal 31 Januari di sini, dan kemudian ke titik lokasi tanggal 6 Februari, dan kemungkinan itu baru bagus sinyalnya tanggal 8 Februari. 1 bulan lagi dari sekarang guys. Bayangkan kalau kejadian ini terjadi di tempat kalian guys. Di tempat saya aja lah sebelumnya, di Makassar gitu. Saya nggak bayangkan, kemungkinan itu kantor sudah dibakar gitu. Jadi mungkin ya segala macam pelayanan itu yang online itu tutup guys. Baik di bank, jualan online, kesehatan juga mungkin ya. Kesehatan gitu, yang pakai online begitu. Sulit berkata-kata guys, kenapa ini terjadi gitu. Dan kejadiannya itu bukan sekali 2 kali guys, dan sudah
bertahun-tahun katanya, dan dalam setahun bisa terjadi sampai 3 kali gitu. Padahal ini sudah tahun 2024 loh. Sudah di ujung Indonesia, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada juga hiburan guys. Terancam channel YouTube. Nggak tahu, ini saya rekam-rekam video aja dan nanti saya edit kalau ada kesempatan, dan nggak tahu kapan uploadnya gitu. Yang jelas saya rekam aja terus. Kalau mungkin kalian nggak percaya, nanti kalian bisa searching aja berita ini di Google guys. Mungkin berita ini nggak populer ya di luar sana, walaupun kami di sini sudah sangat menderita. Mungkin beritanya nggak sampai di luar sana gitu. Ya, mudah-mudahan ada solusi untuk ini guys ya, dan semoga jaringannya cepat baik lagi gitu, nggak sampai kami nunggu sebulan lagi gitu. Oh ya, terakhir ada pengalaman, tadi saya mau isi listrik ya, beli token listrik gitu. Saya singgah di tokonya, terus dia bilang sebenarnya di sini sih bisa gitu, tapi karena berhubung mati internet begini dia nggak bisa. Kamu beli aja, datang aja ke sini gitu, dia bisa gitu. Jadi ya mempengaruhi segala macam gitu sampai ke token listrik gitu. Nggak semua bisa mengisi token listrik, tapi alhamdulillah akhirnya dapat seperti yang dia rekomendasikan gitu. Ya oke, teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita bikin video-video lagi. Ya, sampai saat ini saya hanya bisa bikin video cerita-cerita seperti ini guys, karena keterbatasan alat juga dan juga tempat ya, karena tempatku ini nih nggak kedap suara gitu, jadi kita nggak bisa seekspresif itu, sekeras itu kita bicara gitu, jadi kita harus kontrol juga volume suara tak. Jadi untuk alat rekamanku itu kayak mikrofon apa itu kayaknya masih dalam perjalanan deh menuju ke sini, dikirim lewat ekspedisi laut. Kemungkinan tanggal 16 Januari baru sampai. Oke, terima kasih ya buat kalian yang menonton video ini, mendengarkan ceritaku. Ini bukan berkeluh kesah ya, saya hanya dokumentasikan saja apa yang saya alami dan saya sharing sama kalian gitu. Saya tidak pernah mengeluh aja guys. No. Dimanapun kalian berada, selalu tegakkan kepalamu ya. Kala susah senang, selalu tegakkan kepalamu. Jangan pernah mengeluh, karena nikmat untuk kau itu terlalu banyak guys. Jangan pernah lupakan itu. Jangan sampai nikmatmu diambil semua. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video-videoku yang berikutnya. Terima kasih ya.